Selamat pagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-210 2022, Jumat 29 Juli 2022. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita minta hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca teks renungan hari ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Demikian isinya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come so that they may have life and may have it abundantly. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan hari ini adalah karakter yang berbeda. Karakter yang berbeda. Dalam nas hari ini kita akan melihat ada dua karakter yang sungguh jauh berbeda. Antara pencuri dan Yesus. Dua karakter ini akan kita bahas satu persatu. Sehingga nanti pada akhirnya kita akan memilih karakter mana yang akan kita teladani dan tiru dan kita lakukan. Pertama, karakter pencuri. Tentu kita bertanya, siapakah pencuri yang dimaksud dalam nas hari ini? Pencuri yang dimaksud adalah iblis. Biasanya iblis mencuri hal-hal yang baik, yang berguna bagi manusia. Jadi kalau manusia itu punya yang berguna, yang baik, iblis mencurinya. Supaya jangan ada yang baik, yang berguna bagi manusia itu. Tapi ada hal buruk yang menghancurkan bagi manusia itu. Dia atau iblis itu tidak memerlukan apa yang dicurinya. Jadi ketika dia curi yang baik dan yang berguna dari manusia, itu tidak digunakannya. Karena bagi dia tidak ada gunanya itu. Karena dia hanyalah membuat onar, membuat binasa, membuat mati. Iblis hanya ingin agar manusia tidak memiliki yang berguna, yang baik itu. Dan setelah dia berhasil mencuri itu, iblis akan membunuh dan membinasakan. Ini karakter pencuri. Mengerikan, bukan? Apa yang dicuri oleh iblis dari manusia atau dari diri kita? Iblis mencuri firman Tuhan yang ada dalam hati kita. Firman Tuhan yang ada dalam hati kita. Lalu yang dia curi adalah janji-janji Tuhan. Jadi firman Tuhan yang sudah ada dalam hati kita dicurinya. Dan yang kedua, janji Tuhan dicurinya juga. Nanti kita baca Lukas 8 ayat 12. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman Tuhan itu dari dalam hati mereka. Jadi hati-hati loh. Kalau sudah banyak kita mengamalkan firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu kita simpan di hati dan dalam hati kita terus kobar-kobarkan. Kalau kita lengah, iblis pun bisa mencuri firman itu. Dan juga janji Tuhan yang telah diberikan kepada kita dicuri oleh Tuhan, dicuri oleh iblis. Apakah firman itu berguna untuk iblis? Tidak. Karena dia tidak ingin firman itu. Dia hanya mengambil firman itu dan menggantikan sesuatu yang tak berguna. Nah, ketika firman telah dicuri, maka tentu damai, sukacita, kasih, berkat,
kelemah lembutan, penguasaan diri hilang dari kita. Kita menjadi orang yang marah-marah, orang yang tidak sabar, orang yang kasar, orang yang sombong. Berubah. Karena iblis telah menggantikan firman Tuhan itu dari hati kita. Ketika seseorang tidak memiliki firman Tuhan di dalam hatinya, maka dia tidak memiliki apapun lagi. Harta yang berharga dalam dirinya telah hilang, dicuri oleh iblis. Kita harus sadar bahwa iblis mencuri pada saat yang lengah. Lengah artinya saat kita tidak berjaga-jaga. Kalau kita tidak menjaga hati kita, tidak mengunci hati kita, tidak memagari hati kita, maka ingat iblis akan datang mencuri firman, mencuri janji Tuhan yang ada dalam hati kita. Nanti kalau kita baca Matius 24 ayat 43, di sana kita akan melihat bagaimana rumah hati kita, pintu hati kita jaga supaya jangan ada kesempatan iblis datang mencurinya. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada waktu malam, hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Kalau kita sebagai tuan rumah tahu nanti jam-jam 2 datang pencuri, pastilah kita bangun. Tetapi pencuri tidak tahu kapan dia datang. Makanya yang penting bagi kita entah kan jam berapapun pencuri datang, jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 5, kita sudah berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya tidak ada kesempatan iblis untuk mencuri firman Tuhan dari dalam hati kita. Jika iblis mencuri firman Tuhan dari hati kita, tentu ada kerugian besar yang akan kita alami. Kerugian itu ialah kita tidak memiliki lagi harta yang berharga, yaitu firman Tuhan, dan kita pun akan dibuat olehnya lupa janji Tuhan. Kita lupa janji Tuhan, bahkan melupakan firman Tuhan. Nah, kalau kita baca nanti Mazmur 119 ayat 16, dikatakan firman-Mu itu tidak akan kulupakan. Itu kata pemazmur. Tetapi ketika pencuri datang, firman itu akhirnya kita lupakan. Bahkan tidak hanya melupakan firman. Ketika pencuri datang mencuri firman itu dari kita bisa tidak percaya lagi janji Tuhan. Nah, jadi kita harus perhatikan apa karakter pencuri itu. Karakter pencuri itu ada 3 kata kerja yang dia pakai. Yang pertama dia mencuri, kedua membunuh, dan yang ketiga membinasakan. Jadi pencuri yaitu iblis itu tujuannya hanyalah untuk membinasakan umat percaya. Jadi kalau hatimu tidak terjaga, hatimu tidak berada pada kehendak Tuhan, maka hati-hati. Hatimu nanti dicuri oleh iblis firman Tuhan yang ada dalam hatimu. Dan dicuri ketidakpercayaanmu, dicuri janji Tuhan daripadamu, maka engkau akan kehilangan yang berharga. Dari karakter pencuri ini kita hendak belajar sesuatu, yakni kerja iblis memang mencuri firman Tuhan dari hati kita. Kalau terkadang kita lengah, tidak sadar, tidak berjaga-jaga, lalu firman itu tercuri dari kita. Ketika firman itu tercuri dari kita, maka segera rebut kembali. Segera rebut kembali. Segera rebut kembali. Supaya apa? Firman Tuhan itu kembali lagi ke hati kita. Janji Tuhan itu kembali ke dalam hati kita. Menjadi milik kita. Dalam Amsal 6 ayat 30-31 dikatakan, apabila dia mencuri dan kalau tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Ya, 7 kali lipat. Tangkaplah si pencuri dan rebutlah kembali semua yang telah dicurinya. Dan mengembalikannya 7 kali lipat. Jika sukacita, damai sejahtera, kasih dan kelemah lembutan ada di hati kita kembali yang telah dicuri iblis selama ini, maka kita akan semakin berbahagia.
Nah itu yang karakter yang pertama. Karakter yang pertama apa tadi? Pencuri. Sekarang kita belajar karakter yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Karakter yang kedua ini yang kita lihat dalam diri Yesus Kristus ialah Yesus memberikan kehidupan kepada domba-domba. Nah ini kebalikan dari pencuri tadi. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang memberi kehidupan bagi domba-domba. Jadi terbalik. Jadi dua karakter yang bertolak belakang. Satu ingin membinasakan, tapi Yesus ingin memberi kehidupan. Artinya dia tidak ingin dombanya mati. Dia tidak ingin dombanya dicuri firman dari hatinya. Dicuri janji Tuhan dari hatinya. Tapi dia memberi kehidupan. Kalau kita baca dalam Injil, Yesus selalu berkata, aku datang di antara manusia supaya mereka mempunyai hidup. Supaya mereka mempunyai hidup. Artinya Yesus datang untuk mencari domba-domba yang terhilang dan memberi apa? Memberi mereka hidup. Memberi mereka hidup. Memberi mereka hidup. Bagaimana cara Yesus memberi manusia kehidupan? Yaitu melalui totalitas kehidupannya. Dia rela mati di Golgota. Tetapi ada dua cara dalam teks hari ini yang kita pelajari. Bagaimana Yesus memberi kehidupan bagi domba-domba. Yang pertama, Yesus memberikan nyawanya untuk menjaga dombanya menjadi penjaga domba. Jadi Yesus memberikan nyawa untuk menjaga dombanya. Kalau ada seseorang gembala yang mau memberi nyawa bagi dombanya, itu adalah karakter gembala yang baik. Jadi Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik siap menantang bahaya dan mempertaruhkan nyawanya demi kawanan dombanya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Daud. Daud juga menjaga domba-dombanya. Dia harus membunuh singa, beruang untuk menyelamatkan dombanya. Yesus pun begitu. Dia memberikan nyawanya, memberikan seluruh totalitas hidupnya untuk memberi kita kehidupan yang kekal. Apa yang disebut dengan memberi nyawanya bagi domba-dombanya? Tentu yang dimaksud dengan memberi nyawa bagi domba-dombanya bukan berarti kita sekarang ya, kalau Yesus sudah memberikan nyawa untuk kita, sekarang bukan berarti kita menjual nyawa supaya orang lain kita selamatkan, bukan itu lagi. Tetapi dengan cara hidup kita, dengan cara kata, sikap, tingkah laku kita, dengan mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga, mengorbankan uang kita, menolong orang lain, memberi kehidupan yang layak bagi orang lain, itu adalah bagian dari kita memberikan yang terbaik bagi teman saudara kita. Itulah yang Yesus lakukan. Dia memberikan nyawanya untuk totalitas hidupnya, diberikan nyawanya supaya kita selamat. Kita orang yang sudah selamat pun, kehidupan kita harus mampu berkorban untuk sesama supaya mereka juga memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, Yesus memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi Yesus tidak hanya memberi kehidupan yang biasa, tapi Yesus memberi kehidupan yang berkelimpahan, berlimpah. Dari kelimpahan itu nanti kita akan bisa memberi, menjadi saluran berkat kepada orang lain. Yesus memberi hidup berkelimpahan supaya kita memiliki hidup yang melimpah. Bukan hidup yang setengah-setengah, tapi hidup yang melimpah. Kita dulu terhilang oleh karena dosa, tapi kita menjadi hidup yang berlimpah daripada orang berdosa. Kita bukan lagi orang berdosa, tapi berlimpah dengan kebebasan dan kehidupan yang kekal. Dulu juga kehidupan Musa diberikan kehidupan yang berlimpah. Lebih daripada hari-hari yang dihabiskan di Kanaan. Lebih berlimpah lagi daripada yang dapat diharapkan. Lebih dari yang
kita bisa minta. Artinya apa yang dalam hidup kita lebih Tuhan berikan lebih, bahkan berkelimpahan. Dengan demikian ketika kita sudah melihat dua karakter tadi yang berbeda, karakter pencuri dan karakter Yesus, maka tentu kita akan memilih mana yang terbaik untuk kita. Saya tidak yakin kalau kita akan memilih karakter pencuri, tapi kita percaya, saya percaya semua kita pastilah memilih karakter Yesus. Karakter Yesus yang memberi kehidupan, memberi kelimpahan, itulah yang harus kita lakukan. Ketika kita bersama orang percaya di seluruh dunia, berilah kehidupan, berilah kelimpahan, supaya kita menjadi orang yang berkarya dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena itu, pilihlah karakter Yesus dan hindarlah karakter pencuri, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk memilih karakter Yesus dan menghindari diri dari karakter pencuri. Karena pencuri datang untuk mencuri, membinasakan, dan mematikan. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan memberi kelimpahan. Terpujilah Engkau Bapa, karena anak-Mu Yesus Kristus telah memberi kami kelimpahan dan hidup. Tuhan, mampukan kami melakukan hal yang sama bagi setiap orang bersama kami. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Horas, horas, horas.